sudah mendekati tahap akhir reproduksi. Jadi rencananya kita Agustus akhir sudah mulai produksi sampai nanti akan berakhir sampai di akhir November. Jadi sekitar 3,5 bulan totalnya. Reproduksi sendiri sih sebenarnya yang benar-benar reproduksi mulai itu dari Februari. Tapi kalau ditanya persiapan film itu dari 3 tahun yang lalu. Ini memang jadi satu challenge baru lagi buat saya. Saya belum pernah syuting film action dan tambah lagi ini bisa dibilang kayak film kolosal karena memang periodenya abad 16 gitu ya. Dan salah satu challenge dari film action adalah kita harus menyiapkan banyak sekali latihan-latihan lebih dari film drama. Kalau drama hanya sekedar maksudnya kita cukup sampai di script reading, acting coach gitu ya. Di sini sudah selain acting coach, tapi juga ada script reading, tapi masih ada juga harus dibekali dengan fighting. Ada beberapa kita mix gitu, ada beberapa yang memang fighter, ada yang pemain yang punya latar belakang silat atau ilmu bela diri, tapi juga ada beberapa aktor yang tidak punya latar belakang bela diri. Jadi itu kita benar-benar kita atur schedule latihannya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan koreo. Jadi si pemain baik itu fighter atau non fighter latihannya itu bukan hanya sekedar latihan bekal bela diri, tapi juga mereka masuk ke koreo dan juga sambil koreo, sambil berakting, sambil fighting, dia juga tetap harus acting. Karena di Wiro ini perbedaannya dari film-film action lainnya adalah sambil fighting kita ada tengah-tengah ada diskusi, ada dialognya, ada komedinya, jadi itu harus bisa. Tantangannya adalah karena sebenarnya produksi Wiro Sableng ini adalah bisa dibilang produksi terbesar saya dan bisa dibilang salah satu produksi dengan budget terbesar Indonesia. Dan orang-orang yang terlibat di sini ada sekitar 200-an orang yang terlibat kru dan cast. Kemudian kayak tadi saya bilang periodik, action. Jadi kalau dilihat dari satu sisi departemen art aja, production design aja, kita buat sekitar 350 kostum. Belum lagi senjata yang ada sekitar 100-an sekian senjata. Dan salah satu saya nggak suka bilang kendala gitu. Salah satu yang jadi challenge di film ini adalah kita harus saling koordinasi gitu, harus sinergi antar departemen. Contohnya kayak misalnya production design bikin satu kostum, dia tidak bisa hanya berdiri sendiri bikin kostum keren, that's it, atau hanya bicara dengan sutradara saja, tapi dia harus diskusi dengan fighting director karena si baju itu harus bisa sesuai dengan keleluasan si fighting director. Enggak, justru 3 tahun yang lalu itu Vino itu kan sebenarnya anak dari Bastian Tito, penulis dari bukunya ya, dan dia adik ipar saya gitu. Jadi beberapa tahun yang lalu dia pernah bilang lah Wiro Sableng menarik nih gitu, tapi saya belum, bukannya saya tidak tertarik, saya udah tertarik, tapi saya belum berani gitu. Karena kalau saya pikir kalau saya nggak siap, ini akan jadi film yang bisa aja gitu, malah bisa jadi film jelek. Jadi saya harus benar-benar menyiapkan diri dari segi strategi, dana dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya saya baru siap gitu. Tapi terus juga dari sejak saya memutuskan untuk memproduksi film ini, saya sudah punya insting gitu bahwa kayaknya Wiro-nya harus Vino. Kenapa? Karena selain dia aktor terbaik di Indonesia, kita bisa lihat film-filmnya dia punya fanbase yang luar biasa besar di Indonesia. Vino itu anak penulis gitu ya, anak si penulis yang dari kecil aja dia sudah, kalau orang lain fans itu baca bukunya, Vino itu dengar langsung dari si penulis ini sendiri. Jadi secara dia sadar atau tidak, karakter Wiro itu udah tertanam di diri dia, di diri Vino. Dan dengan latar belakang dia, saya rasa dia akan memberikan
maksimal dalam film ini. Kalau dia berperan jadi Wiro, dia akan memberikan yang maksimal di film ini. Dan gak ada aktor lain yang akan memberikan setotal ini dibanding dia. Jadi yang co-produce dengan kita adalah Fox International Production, subsidiary dari 20th Century Fox. Ini merupakan co-production pertama di Southeast Asia. Dan yang dilakukan adalah mereka bersama-sama memproduksi film ini bersama Lifeline. Nah, distribusi nanti kita akan diskusikan bersama gitu. Tapi target kita adalah Indonesia. Kita ingin film ini jadi salah satu film box office di Indonesia dulu sebelum kita berpikir ke luar. Ya, Wiro Sableng sendiri udah menjadi menjadi kebanggaan dan kecintaan dari penonton Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Fansnya Wiro itu besar sekali, banyak sekali gitu, dari range usia yang luar biasa besar. Saya berharap film ini